Jalan-jalan ke kayu tangan tidak lupa membeli sepatu dan sandal. Tamu kita bukan sembarang tayangan karena akan membahas isu aktual yang fenomenal. Ketemu lagi di tamu kita untuk episode kali ini dan saya masih bersama Mas Ferdy Firmantoro, Dr. Ferdy Firmantoro, dosen komunikasi politik FISIP UB. Mas Ferdy, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mas Sidik. Gimana? Ya, gimana? Hari ini? Masih kehujanan? Ya, tentu suasananya hujan, tapi tetap semangat ya. Karena topiknya semakin kesini semakin menarik untuk dikupas. Apalagi nanti tamunya nanti kita akan membahas tema yang dan kita aktual. Ini misteri guest-nya sudah terjawab untuk minggu ini. Karena kemarin kita sempat punya misteri guest ya, dan kita akan membahas satu hal yang menarik. Salah satunya sesuatu yang selalu menjadi janji politik, baik tingkat nasional maupun lokal, tetapi juga dikaji di kampus gitu loh. Jadi hampir banyak sekali ya di berbagai disiplin ilmu di kampus membahas ini ya, dengan perspektif masing-masing. Salah satunya itu adalah usaha kecil dan menengah. Dan saya punya tamu Mas Ferdy, beliau doktor yang spesialis tentang UKM gitu ya. Pak Khalid Mawardi, PhD. Apa kabar, Mas? Baik, Mas Sidik. Gimana kabarnya? Sehat? Baik, jadi beliau itu bukan sekedar doktor UKM, tetapi juga dekan Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Nah, Mas Mawardi, saya agak tertarik ini. Jadi Anda ini kan waktu mahasiswa itu masuk final PIMNAS. Masuk final PIMNAS itu juga tema yang Anda ambil itu tentang rusun ya, waktu itu belum ada rusun, itu belum kayak sekarang ya gitu. Tapi beliau sudah mengambil rusun gitu ya sebagai tema PIMNAS-nya gitu. Terus kemudian S3 mengambil UKM gitu ya. Jadi Anda ini kok kelihatannya kayak senang sekali mengurusi umat ini ya. Mengurusi segmen umat ini kok kayak senang sekali. Apa alasannya kok kemudian mengambil UKM gitu sebagai kepakarannya, Mas? Oke, baik Mas Sidik, Mas Ferdy. Jadi kan kalau guru-guru saya dulu ngajari di VIA itu ketika kalian belajar administrasi bisnis itu kan. Administrasi bisnis itu tidak hanya berbicara tentang pelaku usaha skala besar ya, perusahaan multinasional, atau berbicara tentang pasar saham segala macam, tapi juga administrasi bisnis itu juga berbicara tentang bagaimana ekonomi real di level masyarakat, jadi di rakyat kelas bawah, gitu kan. Sehingga itu yang kemudian menimbulkan kesadaran saya bahwasanya dari aktivitas itu tidak hanya sesuatu yang besar, menarik, menguntungkan, tetapi juga sesuatu yang terkait dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Sehingga masih ingat, alhamdulillah Mas Sidik masih ingat waktu PIMNAS. Jadi berapa tahun yang lalu itu tahun 99. 99. Sehingga kan itu rusunnya di Surabaya ya waktu ya. Di Malang belum ada rusun itu. Jadi saat itu kan memang kita diskusi terus mengamati fenomena perkotaan itu, memang saat itu masyarakat sudah mengalami kesulitan untuk mengakses pemenuhan kebutuhan papan ya, sehingga diskusi, kita belajar literatur, ternyata salah satu alternatifnya kan juga membangun rumah susun, yang sekarang juga menjadi tren kan. Kalau dulu rumah susunnya untuk masyarakat menengah bawah, sekarang rumah susunnya menengah atas kan, apartemen, kos-kosan, segala macam. Termasuk tadi itu aktivitas bisnis. Jadi kan bisnis tadi itu juga menarik. Jadi ada fenomena menarik di kalangan masyarakat bawah yang memang juga mereka sebetulnya juga berbisnis, mereka juga sebetulnya punya pengetahuan bisnis, mereka punya skill yang ya itu menarik untuk diamati dalam perspektif keilmuan juga. Nah, saya ingin tanya, ketika Anda sekolah di Australia itu, jadi apakah small enterprise ya, UKM itu bahasa Inggrisnya mungkin small enterprise itu ya. Apakah di negara maju itu juga ada? Gitu loh. Benar. Jadi di negara-negara maju, jadi sama juga. Jadi bahkan mungkin kalau kita cek data di komposisi pelaku usaha di hampir semua negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang itu didominasi oleh pelaku UMKM atau micro, small and medium enterprises. Cuman komposisinya yang berbeda. Mungkin kalau negara berkembang seperti Indonesia itu kan hampir 98% pelakunya itu adalah skala UMKM. Mungkin kalau di negara maju ada, tapi persentasinya mungkin 80%, 90%. Tapi intinya pelaku ekonomi itu sebenarnya secara kuantitas ya
pelaku UMKM di negara. Cuma pernah enggak mungkin melihat bahwa alasan untuk masuk UMKM? Jadi kalau di negara maju dengan di negara kita itu bedanya apa? Kalau di kita itu kan kadang the last alternatif. Betul, sepakat itu. Kalau enggak terpaksa, ya itu sudah pilihan terakhir karena sudah mentok mana. Yaudah deh coba ini gitu loh. Coba sehingga kadang dari sisi skill, dari sisi motivasi, dari sisi apa memang sudah berbeda, sehingga kadang hasilnya juga berbeda gitu ya. Kalau di yang Mas lihat di sana seperti apa? Baik, jadi sepemahaman saya memang keputusan orang untuk menjadi pelaku UMKM atau menjadi entrepreneur itu memang kalau kita buat 2 kategori besar itu, yang pertama adalah push faktor, jadi faktor pendorong. Yang kedua adalah pull faktor, faktor ketertarikan. Menarik gitu ya. Dan negara berkembang dengan carut-marutnya kondisi ekonomi, sosial, budaya itu kecenderungan orang menjadi pelaku di sektor informal atau UMKM itu karena faktor push faktor, keterpaksaan. Jadi disampaikan Mas Sidik, misalnya sudah S1 tapi kemudian ngelamar bekerja di mana-mana enggak diterima. Akhirnya kemudian untuk mencegah atau dia tidak ingin masuk kategori kelas miskin ke bawah, ini dia memutuskan menjadi entrepreneur. Dan itu mungkin kalau bisa dibuktikan kalau kita survei, mayoritas pelaku UMKM, terutama yang mikro dan kecil itu ya, kalau dia ditanyai, jawabannya mungkin relatif sama. Mayoritas mereka karena ya keterpaksaan daripada nganggur. Alternatif. Sedangkan yang di negara maju, negara berkembang, jadi negara maju, negara industri, rata-rata pelaku UMKM itu memang ketertarikan dia untuk menjadi seorang entrepreneur. Jadi mungkin bisa jadi mungkin dia awalnya sekolah bisnis tapi atau bisa jadi mungkin mereka tidak sekolah tapi memang ingin menjadi entrepreneur sehingga ya, tadi itu pilihan menjadi profesi. Itu sehingga nanti kalau kita diskusi lebih banyak terkait dengan orientasi mereka dalam mengelola bisnis. Ada yang menarik, Pak Marty. Jadi tadi yang disampaikan bahwa UMKM atau UKM ini kan menjadi perbincangan apalagi di setiap momen politik ya. Bahkan ada istilahnya yang menganggap jadi objek kan gitu. Tapi sebenarnya kalau kondisi real UMKM atau UKM hari ini setiap pemerintahan dan seterusnya ya dari periode-periode sebelumnya sampai saat ini di pemerintahan Presiden Prabowo yang berjalan beberapa bulan. Ini sebenarnya kondisi realnya apakah setiap masa sudah ada upaya naik kelas atau sebenarnya kondisi UMKM sudah sehat atau tidak baik-baik saja atau bagaimana? Atau kenapa UMKM itu selalu menjadi isu gitu ya, menjadi komoditas isu ya, menjadi komoditas isu gitu. Komoditas politik tadi. Dari setiap pemerintahan ataupun setiap kontestasi gitu ya. Dan itu selalu laku jualan isu itu dalam tanda kutip gitu. Apa karena jumlahnya banyak atau karena apa ya? Jadi itu. Jadi memang benar saya sepakat itu. Jadi ini kalau pertanyaannya dari perspektif politik kan kenapa sih kok UMKM selalu menjadi isu dalam perhelatan politik gitu. Karena memang kalau bahasanya teman-teman politik kan punya dampak elektoral. Ya, ketika ngomong UMKM itu kan akhirnya dampak elektoral kenapa? Ya karena tadi saya katakan mayoritas pelaku usaha itu adalah pelaku UMKM. Bahkan datanya statis BPS itu kan hampir 99% pelaku itu UMKM. Dan yang kedua apa? Kontribusi UMKM dalam rekrutmen tenaga kerja. Mayoritas mayoritas tenaga kerja yang direkrut itu berada di sektor UMKM. Sehingga bahasanya kan ya ketika ngomong isu UMKM dari perspektif politis ya isu yang memang dialami oleh mayoritas penduduk kita, masyarakat kita. Dan kemudian sejauh mana kan kondisi atau karakteristik UMKM di Indonesia memang ada sebagian UMKM yang masih tahapannya survival, jadi yang masih ya hidup, sustain daripada dia menganggur. Tapi ada beberapa memang usaha menengah khususnya yang sudah siap untuk naik kelas, yang sebetulnya dua karakteristik UMKM ini perlu pendekatan yang berbeda. Kalau yang pertama usaha mikro, jadi kan itu lebih pada isu pemberdayaan masyarakat kecil ya, poverty alleviation ya, jadi pemberantasan kaum miskin ya, jadi ya harus disubsidi, harus diproteksi usaha mikro itu. Jadi mereka memang membutuhkan bantuan. Nah ini kadang-kadang juga
efek elektoralnya kan anggaran untuk ke sana kan juga besar sekali. Besar. Dan itu tadi berdampak elektoral kan. Dan memang karakteristiknya harus seperti itu. Mereka disubsidi, mereka diproteksi supaya tidak head to head bersaing dengan perusahaan besar. Karena kan kalau head to head dengan perusahaan besar ya mati mereka. Apalagi produknya kemudian dihadapkan dengan produk impor yang lebih efisien, lebih murah, lebih bagus ya mereka. Ya, tujuan pemerintah disitulah melindungi usaha mikro. Di sisi lain banyak sekali usaha menengah yang sudah berorientasi global, bahkan mungkin komoditasnya juga sudah banyak berlaku di pasar. Lah, pendekatannya secara politik berbeda, pemerintah tidak lagi mereka disubsidi, tidak lagi mereka diproteksi, tapi didorong daya saingnya, pasarnya, akses pasarnya, efisiensi sehingga produksi, mereka bisa mencapai akses pasar global. Ya ini ya sama, jadi isunya kan menjadi isu yang yaitu yang terjadi di masyarakat sehingga kan selalu menarik. Jadi, nah tinggal bagaimana mengukur, membandingkannya itu kan sebenarnya ada instrumen yang dipakai oleh OECD ya untuk bisa mengukur seberapa besar kontribusi pemerintah terhadap UMKM itu namanya SME Development Index. Jadi SME Development Index yang itu ukuran-ukurannya bisa mengukur bagaimana pemerintah memberikan akses keuangan, akses pasar, adopsi teknologi, bagaimana kemudian pemerintah juga mendorong orientasi kewirausahaan, itu ada ukurannya semua sehingga bisa diukur. Jadi baik level nasional maupun level lokal, seberapa besar sih kontribusi pemerintah dalam pengembangan UMKM itu. Nah gitu Mas Ferdi. Jadi sebenarnya setiap periode tentu ada perbaikan kebijakan-kebijakan yang dibuat karena kan UMKM adalah kita gitu Mas Budi. Iya. Kalau pendekatan strukturalnya itu sebetulnya apakah lebih baik satu departemen atau kalau di kita ini kan tidak hanya satu kementerian ya yang kemudian support ke UKM gitu. Betul. Jadi kadang lembaga lain juga support gitu loh. Cuma kadang terlihat kayak tumpang tindih ya. Jadi sebetulnya bagusnya seperti apa sih Mas? Jadi memang itu fenomena yang terjadi karena UMKM itu ada di setiap sektor. Di sektor perdagangan ada, di sektor pertanian ada, kemudian di sektor industri kreatif juga ada. Sehingga memang akhirnya pendekatannya lintas sektoral. Tetapi lintas sektoral itu kadangkala memang tadi itu ada ego sektoral. Jadi sehingga sebetulnya benar di bawah Kementerian Koordinasi Perekonomian itu ada itu tidak harus lembaga khusus, pokoknya ada deputi atau apa yang memang fokus untuk mengembangkan UMKM tadi itu. Jadi artinya mereka punya kewenangan untuk ngajak masing-masing kementerian itu berkoordinasi. Jadi ya kan misalnya sekarang sektornya pertanian, kita mau mengembangkan tadi misalkan sekarang trennya Pak Prabowo kan ingin mengembangkan program pangan. Itu kan sebetulnya itu salah satu peluang untuk bisa mendorong UMKM terlibat. Jadi karena kan mayoritas pelaku UMKM itu sektornya makan minuman. Ya, karena kemarin juga sudah ada keputusan, jadi pemerintah itu melarang empat pangan yang diimpor. Jadi ada beras dan salah satunya juga jagung, gitu loh. Itu menjadi 4 komoditas yang tidak boleh diimpor untuk sekarang. Bayangkan tiap kabupaten kota kan ada berapa sekolah itu ya, SD, SMP, SMA itu. Kemudian bayangkan juga di situ bagaimana pelaku UMKM-nya itu dikoordinir sehingga mereka mensuplai, menyediakan tentunya dengan standar dan harga yang ditentukan. Nah itu kan mereka akan bergerak sektor real gitu. Nah itu kan berarti kan satu sektor pangan. Tapi kemudian ketika berbicara tentang literasi keuangan, dukungan pemerintah, karena katanya usaha nggak bisa jalan ketika tidak ada bantuan keuangan. Pemberian kredit segala macam itu kan ya harus lewat programnya Kementerian Keuangan, lewat BI, bagaimana regulasinya supaya pelaku UMKM tadi itu bisa mengakses pembiayaan, kan sektor yang berbeda. Apalagi misalkan nanti wilayah desa, kabupaten, mau tidak mau kita kemudian berhadapan dengan dinas koperasi UMKM. Jadi sebetulnya lintas sektoral itu sebenarnya sudah tepat ya? Iya, tapi harus ada komandonya, koordinatornya, orkestrasinya gitu. Betul. Ya Pak Wardi ya. Dan cuma memang komandannya harus jelas gitu ya. Dan political will. Jadi misalkan jangan hanya waktu pemilu ngomong UMKM, tapi kemudian APBD-nya, APBN-nya, settingannya untuk UMKM
porsinya kecil. Kapan hari kita juga sudah bahas ya. Itu, jadi data dari Tempo itu ya untuk APBN 2025 itu kan memang untuk sektor kementerian-kementerian yang kaitannya sama UKM koperasi memang tidak masuk 10 besar ya. Kita tidak masuk 10 besar ya. Kita kan kemarin sudah bahas ya. Kecuali ada satu, tapi itu yang Badan Pangan Nasional itu yang untuk program makan siang bergizi gitu ya. Dia nomor 7 kan kalau tidak salah kemarin 70 triliun sekian gitu ya. Jadi itu ya. Jadi sebenarnya pendekatan lintas sektoral yang ada di kita itu sebenarnya sudah bagus ya. Sudah benar ya. Termasuk kalangan kampus juga kan. Karena kampus juga sebenarnya kepentingan akademisi itu di UKM apa sih ini? Ya kan kita di akademisi itu kan tidak hanya kuliah, tapi kan kita juga melakukan riset dan juga melakukan pemberdayaan masyarakat atau pengabdian. Jadi kan saya dulu di fakultas sebelumnya punya pusat kajian UMKM, di SME Development Center, yang memang fokus untuk meriset terkait dengan pengembangan UMKM dan juga membantu beberapa perusahaan keuangan khususnya dulu untuk mendampingi mereka supaya memiliki literasi keuangan sekaligus mengakses pembiayaan. Jadi itu dan teori tadi kan sesuai katanya dosen saya itu kan dia ngomong bisnis itu tidak hanya perusahaan besar tapi juga UMKM yang menengah kecil tadi juga terfasilitasi. Kita tahan dulu Mas, kita tahan dulu dan karena nanti kita akan masuk ke UMKM kita itu sebenarnya punya kekuatan apa sih gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, tamu kita masih akan hadir setelah pesan-pesan berikut ini masih di tamu kita. Masih di tamu kita dan saya masih bersama dengan Muhammad Khalid Mawardi PhD, beliau pakar UMKM dan Dekan Fakultas Vokasi UB, dan masih dengan Mas Ferdi. Mas Ferdi, kita tadi kan sudah ngobrol masalah, nah ini satu hal yang penting kita melihat bahwa UKM itu merupakan pemain besar ya di negara kita gitu loh dan punya potensi juga gitu loh. Nah sebetulnya saya ingin tahu kekuatan UMKM kita itu di mana sih Mas? Jadi UMKM sebagai pelaku mayoritas bisnis di Indonesia itu kekuatannya kalau berbicara dalam konteks Indonesia, jadi yang pertama adalah survivalnya. Jadi pelaku UMKM itu punya daya guncang yang tahan bagus, gitu ya. Daya tahan yang bagus. Jadi kan ini kan terbukti ketika krisis moneter itu mereka masih bisa survive. Daya tahannya itu karena push atau pull? Ya awalnya biasanya push, tapi kemudian kan ketika dia menikmati penderitaan itu kan akhirnya mereka pilihan lain ada apa ya? Ada yang memperhatikan juga yang mau tidak mau kan harus bertahan ya. Biasa itu kalau orang-orang yang di negara maju sudah nggak mau seperti itu, tapi kan kita punya mental baja itu. Ya, Kalau ada mati pelaku itu kan itu nggak dipelajari di kampus, mereka punya mental baja itu. Dan yang kedua adalah kekayaan sumber daya alam di Indonesia itu yang luar biasa. Kalau kita lihat apa yang dikelola para UMKM itu kan sebagian berbasis kepada keunikan sumber daya yang dimiliki di Indonesia. Itu yang kedua ya, jadi mereka punya keunikan ya. Keunikan sumber jadi daya. Dari daya tahan, terus kemudian dia punya produk-produk yang unik gitu ya. Sumber daya yang unik. Saya punya cerita itu kemarin itu. Jadi kemarin saya datang di salah satu acara di salah satu hotel di Malang. Jadi ada satu teman-teman, ya dia belum desainer lah ya, dia belum desainer. Tapi dia membuat kain ya, kain yang sekarang lagi tren itu. Jadi dia itu dari limbahnya hotel gitu. Jadi si hotel ini ngasih bekas spray, bekas apa gitu ya. Terus kemudian kayak didaur ulang gitu.
jadi batik gitu loh, jadi apa, terus kemudian dijahit bisa jadi baju gitu loh. Jadi saya mikir ini orang ulet beneran ya gitu. Dia punya kan jadi dia seperti itu, dan itu unik. Jadi sama hotelnya kemudian minggu depan mau dipamerin gitu loh di Surabaya gitu, mau dilelang, mau dipamerin gitu loh. Jadi waktu saya pegang kainnya juga nggak kelihatan kalau itu sebetulnya spray bekas dan sebagainya gitu loh. Gitu. Yang ketiga, kekuatannya biaya produksi kita rendah, jadi tenaga kerja kita kan rendah. Ini contoh sukses juga ada di Batu, itu ada salah satu UMKM yang bergerak di sektor pertanian. Pertanian. Jadi orientasi ekspor dia. Jadi dia bibitnya itu bibit bunga Sandersonia. Dia mengimpor bibitnya itu dari Jepang, artinya dari suppliernya di Jepang. Kemudian jadi bibit tadi itu disemai sehingga sampai pada level tertentu sehingga sudah siap ditumbuh kembangkan. Nah, ketika sudah seperti itu diekspor ke Jepang. Nah, kemudian di Jepang itu jadi tinggal memoles sedikit, akhirnya tinggal menjual. Nah, kenapa kok harus diproduksi, artinya disemai di Batu? Karena biaya tenaga kerjanya sangat rendah. Dan itu mendapat margin bagi tadi itu kerjasama mereka antara UMKM di Batu sama yang di Jepang tadi itu. Karena biayanya kalau itu dilakukan di Jepang akhirnya menjadikan harganya mahal. High cost, seperti itu akhirnya. Nah, itu banyak UMKM yang berpola seperti itu. Tapi kenapa kemudian banyak orang mengatakan bahwa daya saingnya rendah? Padahal kan misalnya sudah punya daya tahan, terus yang kemudian itu produknya unik, terus cost-nya rendah gitu loh. Tapi apa yang menjadi masalah sehingga ketika hal ini itu tidak menjadi power ya, tidak menjadi daya saingnya bagus ya untuk UMKM kita? Tadi itu karena terlepas dari tadi adopsi teknologi yang menyebabkan pelaku UMKM itu kurang mampu bisa memenuhi standar internasional kalau diekspor. Jadi kan artinya tadi kan tidak semua UMKM seperti yang dicontohkan di Batu tadi itu. Kemudian pengetahuan teknologi yang relatif rendah, kemudian tidak adanya market intelijen yang mensuplai informasi, kemudian dibahas di luar itu butuhnya apa aja. Nah, sebetulnya itu bisa dijembatani, asimetri informasi itu bisa dijembatani dengan konsep global value chain. Jadi bagaimana UMKM itu menjadi bagian dari rantai pasok global. Atau bahasanya menjadi subkontraktor dari perusahaan yang punya akses pasar di luar negeri. Kalau zamannya Orde Baru dulu namanya perusahaan inti plasma kan. Nah, jadi perusahaannya ada perusahaan jangkar yang dia menguasai informasi di internasional. Dia punya akses. Dia juga tahu standar apa yang dibutuhkan. Kemudian dia tadi itu merangkum pelaku-pelaku gini sambil supervisi, ada transfer teknologi gini loh caranya supaya membuat produk itu sesuai dengan standarnya itu. Mereka mendamila praktek seperti itu memang salah satu strategi untuk bisa mempercepat mendongkrak daya saing UMKM. Jadi UMKM juga harus tadi itu harus manut sama perusahaan jangkarnya ini. Jadi standar bagaimana memproduksi, standar packagingnya seperti apa, sampai kemudian aspek pemasarannya seperti apa. Karena kan ketika kita ingin mengekspor komoditas dalam negeri kita itu kan jumlahnya harus dalam jumlah besar. Jadi kadang kan orang memenuhi standar. Pengirimannya kan ukurannya kontainer. Ukurannya kontainer. Jadi kalau satu kontainer itu tidak penuh, ya ekspedisinya juga rugi gitu. Transportasinya rugi, kan tutup dan sebagainya. Jadi perusahaan. Tapi ngomong-ngomong transportasi ya, ini kayaknya juga menjadi salah satu PR yang membuat kekuatan UMKM kita itu tidak available gitu ya, tidak menarik gitu loh. Jadi kadang biaya produksinya kalau dilihat HPP-nya itu sudah murah, tetapi kalau kemudian dia harus mengirim ke radius tertentu yang jangankan luar pulau ya, kadang itu hanya luar kabupaten aja itu jatuhnya jadi mahal gitu loh. Saya punya cerita itu begini, jadi saya punya liputan teman-teman UB yang KKN kemarin termasuk dari FISIP itu KKN dia kirim berita ke kami gitu ya, ini dia ada produk roti, ada produk keripik apa itu murah enak gitu loh. Tetapi mentok dia itu hanya nyampe ke Panjen gitu loh.
Dia itu dari sumber mancing mentok hanya Kepanjen. Nah, di luar itu harganya dia sudah tidak kompetitif gitu loh masalahnya. Disitulah dari sisi transport itu harus masuk di situ. Jadi pemerintah daerah harus bisa memetakan potensi unggulan daerahnya itu apa. Nah, ketika itu ada permasalahan transportasi, ya dia harus mengambil alih itu, membantu mereka. Jadi teman-teman KKN itu kan buatin buklet ya, apa sih namanya? Ya, marketing toolsnya itu. Ya, marketing toolsnya, brosur atau apa, biar kece, biar apa-apa. Aku pikir oke, tetapi saya tanya, pasar terjauhnya mana? Ya, paling baru nyampe Kepanjen, Pak. Kalau di luar itu, harganya sudah tidak kompetitif gitu loh. Artinya bayangan saya ke Kepanjen kayaknya mungkin dia angkut sendiri pakai sepeda motor. Betul, itu kayaknya itu loh. Kalau sudah keluar dari situ, biayanya sudah nggak nutup. Kalau kita lihat ya, ada di TikTok atau di YouTube itu, bagaimana di Cina itu ada khusus kereta api khusus untuk pedagang. Itu ada kalau tidak di. Jadi di situ pagi itu para pedagang, para petani itu membawa hasil panennya itu naik kereta api itu, dan kereta api itu harganya murah, disubsidi juga mungkin ya. Jadi, bahkan mungkin tidak bayar. Jadi si pedagangnya itu tidak connecting di pasar-pasar Indo. Dia tidak habis di ongkos transport gitu kan. Dan itu bisa memotong pihak ketiga. Kan selama ini kenapa komoditas kita itu daya saing rendah karena biayanya tinggi. Jadi pertanian juga demikian. Jadi kadang kalau kita lihat di daerah-daerah uniknya udah dapat unik gitu loh. Ini tidak ada di tempat lain nih gitu. Kadang kalau kita ini ya, kalau misalnya kita ke daerah itu kadang kita nemu barang ini unik gitu loh. Tapi kalau sudah radius tertentu sudah tidak kompetitif itu loh. Masalahnya gitu ya. Saya ingin ini Pak Muwardi, tadi kan kembali ke yang disampaikan Pak Muwardi tadi, adopsi teknologi kan ternyata tadi punya peran. Kalau kita baca dari data yang dikumpulkan oleh Kadin kan, sebenarnya setiap tahun itu penetrasi teknologi ke UMKM cukup tinggi, bahkan di tahun 2024 data yang terbaru itu sebenarnya jumlah UMKM yang masuk ke ekosistem digital itu sudah tembus di angka 30 juta kalau di sini. Artinya apakah sebenarnya data-data seperti ini itu secara real juga sudah mendongkrak kapasitas UMKM itu sendiri, atau sebenarnya UMKM sejak lama ya masih stagnan di situ-situ aja gitu? Gimana Pak Muwardi sebenarnya? Karena kita juga harus merubah mindset masyarakat kita dalam penggunaan teknologi. Artinya kan sekarang misalnya data pengguna Facebook kan hampir 90% lebih orang Indonesia punya akun Facebook. Tapi pertanyaannya berapa persen dari yang punya Facebook itu digunakan untuk aktivitas bisnis secara baik? Nah, itu kan. Jadi hanya sebagai user ya. Makanya terus kemudian jadi itu saya katakan teknologi akan bisa membantu peningkatan kualitas produk UMKM. Termasuk teknologi juga akan bisa membantu pelaku UMKM itu mengakses informasi di pasar di mana dia tidak tahu. Selama ini kan pihak ketiga yang memanfaatkan informasi tadi itu. Jadi pihaknya tahu di sana sehingga baru dia kemudian pesan di UMKM. Nah, artinya apa? Artinya tadi itu pemerintah juga harus mendampingi jadi UMKM di dalam melakukan adopsi teknologi tadi itu. Tidak hanya teknologi yang berbasis informasi, tapi juga teknologi tepat guna. Nah, di situ tadi pertanyaan Mas Sidik nyambung. Bagaimana teknologi tepat guna? Ya, disitulah peran perguruan tinggi menyediakan teknologi tepat guna yang memang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Jadi kita nggak usah ngejar, ya boleh sebagian ngomong pengembangan teknologi mobil listrik, motor listrik, tapi sebagian jangan dilupakan. Kita juga masih membutuhkan teknologi tepat guna yang bisa mendorong kualitas. Contohnya gini, salah satu komoditas yang banyak diminati di pasar Jepang itu adalah buah nanas. Iya kan, buah nanas itu. Buah nanas itu katanya di Jepang itu harganya mahal sekali. Tapi kita masyarakat umum kan, ya bener seneng nanas, tapi kan bayangkan mengupas kulitnya saja kan sarepotan dewe kan, ya kan. Nah itu kalau misalkan para petani nanas itu yang selama ini kita lihat dijual di pinggir-pinggir jalan tadi itu dikelola dengan baik, ada teknologi sederhana yang bisa membantu mereka. Ya kayak pisau pengupas yang lebih cepat lah itu atau efektif gitu kan ya. Akan bisa membantu para petani nanas tadi itu membuat hasil buminya itu bagus, menarik. Dan bahkan mungkin kapan hari saya juga pernah kunjungan ke Great Giant Food ya di Lampung itu, sama itu jadi dia mengekspor
nanas tadi itu dalam bentuk kemasan yang menarik. Gitu. Dan itu kan bisa membantu. Kalau kita bisa lihat di Blitar misalnya banyak kebun nanas, berapa banyak petani nanas yang bisa naik derajatnya ketika tadi itu jadi dibantu sudah dengan teknologi untuk bisa dan terkonversi menjadi ekosistem industri tadi ya. Betul, ya. Sama ini. Jadi sebentar. Jadi teknologi ini dibutuhkan, tetapi harus ada kerjasama antara pemerintah dengan kampus ya. Betul, sepertinya. Artinya misalnya kampus diminta untuk riset lah ya melalui Pengmas. Tetapi kan budgetnya kan mungkin terbatas ya gitu loh. Lah pemerintah misalnya melalui dana riset yang lebih besar misalnya bisa memilah mana hasil-hasil prototipe yang oke gitu kan ya, yang betul-betul solutif dan itu bisa diproduksi massal gitu ya. Dananya juga bisa matching fund dengan perusahaan importir yang di luar negeri tadi. Atau misalnya seperti itu. Jadi jadi pemerintah mengintervensi misalnya di aspek perizinan gitu. Karena kan kadang ya memang ya banyak cerita kan gitu loh. Itu barang kenapa tertahan itu karena masih di kadang birokrasinya di pelabuhan kan tidak hanya satu orang ya, kadang ini masih di cukai, masih di mana itu kan banyak berita kita dengar lah ya gitu loh, banyak dengar. Saya ingin ini barang Pak Sidik melanjutkan itu ada yang menarik karena kan beliau ini Pak Dekan Vokasi. Jadi artinya gini, ada nggak maksudnya cerita-cerita dari alumni mahasiswa Pak, barangkali Pak Dekan tentu memotret teman-teman yang punya cita-cita jadi pelaku UMKM ada kan gitu itu kan. Karena kan teman-teman di vokasi kan identik juga dengan keterampilan praktis, mereka bisa langsung dalam pasar kerja mungkin lebih adaptif gitu ya. Nah, kira-kira ada kalau kemudian UMKM digarap tapi kemudian sebenarnya yang punya cita-cita ke sana misalkan alumni dan seterusnya juga tidak artinya begitu. Kalau hal ini tidak dipoles, UMKM yang muncul masih tetap karena faktor terpaksa itu. Polanya kan sama kan. Yang unskilled, mungkin tidak punya motivasi, terus kemudian tidak punya greget mengawinkan dengan teknologi. Gitu mungkin ada cerita tentang itu. Betulan beberapa tahun yang lalu kita baca ada peraturan Menteri Desa yang eksplisit dia ngomong. Ini Menteri Desa yang baru apa yang lama? Ya kementerian yang draftnya yang lama tapi munculnya ketika yang baru. Itu peraturan Menteri Desa yang eksplisit mengatakan peran pendidikan vokasi dalam peningkatan atau pembangunan pedesaan. Itu berarti di situ dia di peraturan menteri itu menyebutkan memang di desa itu juga butuh intervensi pendidikan vokasional masyarakat. Dan itu sebetulnya kami sudah melakukannya jauh hari sebelumnya sesuai dengan program studi yang ada di vokasi itu. Kita juga sudah melibatkan mahasiswa itu di dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan, jadi termasuk dengan dosennya pengabdian, sehingga akhirnya bisa mendorong pengetahuan masyarakat pedesaan terkait dengan peluang-peluang usaha ketika bidang itu dikenalkan. Misalnya desain grafis, sekarang kan banyak sebenarnya pemuda-pemuda desa itu yang punya kreativitas dalam menggambar, mendesain itu, dan itu anak-anak vokasi yang contohnya desain grafis tadi itu dia belum lulus itu sudah banyak yang bekerja secara mandiri, baik itu di studio dalam negeri atau studio luar negeri. Nah, itu menunjukkan kalau sebetulnya jadi masyarakat pedesaan itu juga butuh pendekatan-pendekatan pendidikan alternatif yang applied, ya kan gitu. Jadi sebenarnya mahasiswa atau alumni yang masih punya cita-cita mengembangkan UMKM sebenarnya cukup banyak. Jadi, kalau kita lihat dari misalnya kita lihat di kampus UB aja lah ya, memang kelihatannya animonya tinggi Mas Ferdi. Jadi kalau misalnya ada acara AWMM gitu ya, yang Akademi Wirausaha Mandiri dan sebagainya, baik yang digelar oleh Dikti maupun bekerja sama dengan BUMN ya, misalnya kayak Bank Mandiri atau apa, animonya tinggi juga. Memang animonya masih tinggi. Jadi masih dalam satu angkatan itu ratusan ratusan itu minatnya masih tinggi. Mas Ferdi juga pengurus IKA alumni lah, ketua IKA alumni vokasi itu sekarang itu pengusaha tour and travel skala kecil menengah. Jadi itu menunjukkan dia dulu kuliah di prodinya perhotelan, nah sekarang dia mengawali bisnisnya itu menjadi pengelola tour and travel. Jadi bagian dari kewirausahaan. Jadi sebenarnya tren tentang kewirausahaan kan cukup ini tinggal kita menciptakan ekosistem yang mensupport mereka. Jadi kayaknya kita itu harus mendorong supaya poolnya itu juga membesar ya, jangan hanya pushnya saja, tapi poolnya itu juga mereka faktor yang menarik itu juga harus kita
konsisteni kayaknya ya, Jadi seperti tidak itu hanya ya. the last choice, akhirnya masuk ke situ. Padahal kalau disiapkan tadi kan, kalau jadi ekosistem yang besar, industrinya kuat. Kita akan ngomong di sesi berikutnya masalah pool, karena pemerintahan Pak Prabowo ini kan punya kementerian khusus UMKM ya. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana, masih di tamu kita spesial, kita berbicara masalah UMKM Indonesia. Masih di tamu kita dan kita masih berbicara masalah UMKM Indonesia, terutama kaitannya dengan apakah UMKM ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, ini menarik Mas Ferdi. Jadi kalau kita lihat nomenklatur pemerintahan yang sekarang gitu, jadi ada yang menarik karena ada kementerian khusus mengenai UMKM. Termasuk juga mengenai ekonomi kreatif kan juga ada ya. Gitu. Nah, ini menjadi menarik karena ini kan berkelindan atau bersinggungan ya. Nah, cuma apakah barang menarik ini memang nanti betul-betul menarik atau kemudian masih memerlukan pendekatan-pendekatan tersendiri, karena ya kita tidak tutup mata ya. Jadi biasanya birokrasi baru kan tidak bisa langsung on gitu ya. Dia akan menata SDM-nya, kemudian anggarannya dan sebagainya gitu kan. Nah, kita ingin tanya gitu loh. Kalau Mas Mawardi sendiri melihat adanya, saya minta komentar pertamanya deh, dengan Kementerian UMKM itu disendirikan terlepas dari koperasi, happy nggak sih? Sebetulnya kalau ya beberapa kali kita berinteraksi dengan teman-teman di kementerian itu memang selama ini heavy-nya kementerian itu lebih ke bersifat aktivitas birokratis ya, artinya ya koordinasi, pengelolaan data, sehingga dengan memisahkan Kementerian Koperasi dengan UMKM itu pun sebetulnya belum, menurut saya pribadi belum bisa menyelesaikan masalah di lapangan yang terjadi. Karena permasalahan di lapangan terjadi itu kan memang ada tiga pelaku yang kelas menengah bawah ya. Satu sisi ada UMKM, ada koperasi, ada juga BUMDes. Nah, itu kan di lapangan itu ya apa namanya? Kadang orang-orangnya itu juga, barangnya itu juga gitu loh. Nah, ini itu aja gitu loh. Kalau ngomong pendekatan pemerintah ini berarti APBN-nya alokasinya seperti apa ke tiga itu kan? Itu makanya kita lihat aja 100 hari ke depan ini, nggak tahu sudah 100 hari belum ya? Belum ya. Kalau 20 Oktober kan berarti 20 November, 20 Desember, 20 Januari tambah 10 hari gitu kan. Itu bentuknya seperti apa, pengelolaan UMKM seperti apa. Tapi kan itu juga akan terkait dengan keberpihakan pemerintah dalam kebijakan industri dan perdagangan. Jadi kita nggak bisa memisahkan tadi itu. Misalnya tadi saya katakan, boleh benar UMKM didorong, tapi ketika keran import untuk beberapa komoditas yang bisa dihasilkan juga dibuka gitu loh, kan ya sama aja. Jadi kan ada di sini keberpihakannya seperti apa ya. Sehingga kalau berbicara tentang tadi dampak UMKM dan pengembangan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi, ya kita lihat aja bagaimana keberpihakan menteri-menteri di sektor perekonomian. Sama atau mungkin kita berandai-andai ya, anggaplah kita berandai-andai sebagai warga negara gitu, ikut memberikan sumbangsi pemikiran ya. Ini kan kementeriannya baru gitu. Kalau dalam benaknya Mas Mawardi atau Mas Ferdi, kira-kira idealnya Kementerian UMKM itu seperti apa sih? Dia itu bentuk fisiknya ataupun apanya itu ataupun kiprahnya itu idealnya seperti apa sih dengan karena kan memang sudah diputuskan kan gitu loh. Tidak one fit for all ya Mas Idik, artinya belum tentu kementerian yang terpusat kemudian akan baik kerjanya. Itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana tadi keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan UMKM.
ini aja mungkin kalau saya pribadi men-challenge-nya kan tadi itu. Kalau sekarang Pak Prabowo fokus pada program makanan bergizi, kita bisa lihat bagaimana keberpihakan kabinet sekarang terkait dengan pengembangan UMKM tadi itu dengan melihat keterlibatan UMKM di program itu ya. Program itu. Jadi saya katakan kabupaten kota untuk memenuhi kebutuhan makan bergizinya SD, SMP, SMA itu kan luar biasa. Nah, kita lihat apakah memberikan peluang yang besar bagi UMKM untuk terlibat program itu atau yang lain. Kita lihat situ saja kan, itu bukti konkretnya. Apalagi kan memang salah satu masalahnya itu kan akses ya. Betul. Jadi kita nggak usah berbicara di tempat lain lah, misalnya di Malang Raya aja itu kan, di Malang Raya aja kan masih banyak tempat-tempat itu yang membutuhkan akses yang itu tidak kompetitif. Kalau kemudian misalnya masaknya di Kota Malang terus ngirimnya ke Dampit atau kemana itu kan juga tidak kompetitif kan. Tapi kalau tidak mau harus yang terdekat kan di situ kan. Melanjutkan Pak Mawardi tadi, kalau dilihat raport Pak Jokowi kemarin dalam konteks UMKM, kemudian kita tadi sudah mencoba memprediksi Pak Mawardi terkait dengan kira-kira proyeksi Pak Prabowo ke depan, karena kan intinya beliau di pidato-pidatonya kan sudah mencoba programnya disampaikan dan tinggal kemudian implementasi di lapangan. Tapi kalau melihat raport di pemerintahan sebelumnya terkait dengan UMKM, kemudian retrospeksi ke depan, ini sebenarnya PR-nya masih apa Pak Mawardi? Dan kira-kira prediksinya ke depan orkestrasinya bagaimana ini? Biar ini repot lah pertanyaannya pakar politik nih, gara-gara ke aspek politik. Ya, jadi biar guyonannya ini istilahnya biar UMKM tadi tidak selamanya jadi objek perbincangan saja. Jadi, tadi sebenarnya kan saya menjawab secara implisit tadi Mas Ferdi. Jadi keberpihakan pemerintah terhadap UMKM itu juga tidak bisa dipisahkan dengan kebijakan perindustrian dan perdagangan dia. Jadi mungkin kalau saya tanya raport, dilihat aja skornya di raport itu seperti apa rezim sebelumnya kan gitu. Satu sisi ngomong pemberdayaan UMKM, satu sisi ngomong gunakan produk dalam negeri. Tapi kemudian keran import dibuka, banyak komoditas dari negara-negara luar yang masuk, yang sebetulnya itu bisa diproduksi di dalam negeri. Sampai komoditas pertanian yang sebetulnya kita melimpah itu juga dibuka importnya kan itulah. Itu kan menunjukkan gimana? Ya benar tadi goodwill-nya yang UMKM kan hanya menjadi jargon politik. Mestinya, jadi saya katakan juga di awal. Jadi pemerintah itu punya kewajiban untuk boleh kok pemerintah memproteksi sebuah sektor itu boleh atas nama ketika industri itu memang infant industri yang masih bayi yang harus diproteksi atau atas nama keamanan misalkan. Jadi misalkan kalau dianggap pertanian kita sektornya masih perlu dilindungi, ya beberapa subsektor pertanian juga harus dilindungi dan itu harus konsisten kebijakannya kan gitu. Nah, itu baru dikatakan sebagai rezim yang memang berpihak pada rakyat UMKM. Saya berharap, jadi saya husnudzon dengan Pak Prabowo dengan tim perekonomian yang ada, meskipun ya masih campur-campur, artinya kementerian-kementerian yang atau menteri-menteri yang punya visi kerakyatan yang kuat atau tidak itu masih campur, tapi saya berharap tadi itu Pak Presiden Prabowo konsisten untuk kalau memang dia ngomong kemandirian dalam sektor tertentu, terutama sektor yang berbasis sumber daya di Indonesia, ya maka itu di follow up dengan kebijakan yang lain. Jadi jangan, jadi bahasanya isu ngomong delay, sorenya ngomong tempe kan gitu lah. Kalau ngomong misalkan saya berpihak UMKM, jadi ya berarti kebijakan-kebijakan yang memang kebijakan makro yang lain juga harus mengarah kepada orientasi pengembangan UMKM. Tapi kalau kita lihat nomenklaturnya, dia tidak sampai ke bawah ya? Kementerian UMKM, Kementerian UMKM itu di dinasnya kan di kalau di bawah kan ada dinas koperasi dan tapi kan juga kadang ada yang campur-campur ya, ada yang diskoperindak misalnya koperasi perindustrian perdagangan jadi satu gitu loh. Sama pemuda olahraga ada itu. Ada dicampur-campur kan kayak iya, karena di daerah ini kan macam-macam. Jadi saya bayanginnya itu Kementerian UMKM sebagai, makanya tadi sana kita berandai-andai aja deh gitu. Idealnya itu harus seperti apa sih, terutama
untuk implementasinya ke bawah gitu loh, karena di bawah ini kan dia nanti nyantolnya kemana ya? Idealnya gitu. Nanti ya sentralistik kayak di Tiongkok itu, ketika ngomong UMKM ya pemerintah benar-benar bertanggung jawab mulai dulu dari hulu sampai hilir terkait dengan UMKM. Semua yang tidak segaris dengan itu diputus itu kan benar-benar. Jadi tadi kita lihat di Cina mulai dari sumber daya alamnya, tenaganya, pendampingan, teknologi segala macam sampai modal mereka dibantu, sampai akses pasar itu juga dibantu mereka. Ya itu memang tugasnya pemerintah untuk melindungi mayoritas pelaku UMKM kan. Jadi kira-kira ya Kementerian UMKM ini ke arah sana lah ya, walaupun mungkin belum ideal ya. Kita berharap bisa ke arah sana, dia bisa mengorkestrasi sehingga mata rantai UMKM itu bisa betul-betul ketata gitu. Apalagi kalau lihat visi presiden sekarang kan berdikari kan itu kan mungkin soal sembada gitu kemandirian itu, tinggal landingnya ini kan seperti apa kan. Ya kita doakan supaya konsisten, supaya berpihak kepada masyarakat kecil. Ya. Dan kalau kita bicara soal tadi kita masih ada beberapa waktu Pak Siddiq ya. Jadi kalau bicara tadi visi presiden yang sekarang, tadi ada beberapa kebijakan yang penting untuk digaris bawahi. Tapi kalau sebenarnya PR yang sebelumnya ya Pak Mawardi ya, PR di pemerintahan sebelumnya yang sebenarnya ini tinggal dilanjutkan. Jadi kan istilahnya tidak memulai dari nol ya pemerintahan yang baru ini, karena kemarin kan sangat ditonjolkan transisi dan seterusnya. Kan keberlanjutan. Makanya sebenarnya kalau perlu ada skala prioritas, misalkan 1 sampai 3 itu apa yang sebenarnya penting untuk menjadi di sektor UMKM ya, skala prioritas yang kayaknya mendesak ya gitu ya. Untuk dijadikan sebagai kekuatan atau istilahnya perlu intervensi khusus. Baik, yang pertama jelas pemerintah harus berperan sebagai marketer bagi pelaku UMKM, jadi pemasar. Jadi artinya pemasar tidak hanya memasarkan komoditas dengan membantu mereka mengakses pasar, tapi juga ada informasi di pasar apa di luar negeri yang perlu disuplai kepada pelaku UMKM. Jadi menjadi marketer bagi UMKM. Atau pada aspek yang praktis ya sudah, kalau UMKM nggak punya akses pasar, pemerintah yang menjadi pembeli. Jadi dia membeli produk-produk UMKM, misalkan seragam, pesannya ke UMKM, misalnya apa, konsumsi rapat sudah ada. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah harus melakukan literasi pendidikan atau peningkatan literasi keuangan dan juga teknologi. Nah, UMKM harus didampingi. Jadi, karena kan satu sisi teknologi itu berdampak pada positif pada produksi, informasi, marketing, keuangan, tapi kadang-kadang juga menjadi ancaman ketika tadi itu pinjol tadi itu kan itu dampaknya negatif. Kelihatannya itu yang malah banyak menjerat UMKM kita ya. UMKM akhirnya stuck dan bahkan mungkin kolaps karena terjerat pinjol. Oke, berarti kan itu sebetulnya aspek pendampingan keuangan, meskipun itu tidak utama. Kemudian yang ketiga tadi itu yang disinggung Mas Siddiq tadi itu mengubah push faktor menjadi pull faktor tadi itu. Jadi mendorong munculnya banyak entrepreneur lokal yang mungkin harapannya nanti berstandar internasional dengan menciptakan ekosistem kewirausahaan yang mendorong mereka menjadi wirausahawan baru. Baik secara formal di lembaga pendidikan maupun informal di masyarakat pedesaan itu. Itu tetap harus ditumbuhkan. Jadi minat orang menjadi entrepreneur tadi itu. Dan itu kan bisa dilanjutkan nanti di pemerintah daerah untuk mengaktifasi. Ya, semuanya berkepentingan. Tapi kelihatannya memang pull faktor ini harus betul-betul menjadi isu nasional ya sebetulnya kalau menurut saya. Apalagi dengan momen ada Kementerian UMKM, jadi bagaimana pull faktor itu sehingga menjadi pelaku UMKM itu bisa menjadi primadona gitu loh. Jadi tidak kalah sama kepingin jadi artis gitu loh. Maksud saya seperti itu gitu loh. Menjadi profesi. Pak Siddiq cita-citanya jadi YouTuber. Beliau ini awalnya entrepreneur dulu. Jadi ijazahnya nggak dipakai, dia menciptakan usaha-usaha. Jadi kalau misalnya ini kan ya pull faktor ini menjadi menurut saya harusnya ini menjadi isu bersama gitu. Dia role model yang pull faktor entrepreneur tadi itu. Pull faktornya ini loh. Jadi ini kan semua di pull kan itu. Iya.
Jadi ini kan harus menjadi poin penting ya, pull faktor ini. Karena kalau misalnya UMKM itu bagus, itu juga bisa menyerap lapangan kerja kan sebetulnya. Dan ini kan menjadi salah satu menjadi salah satu aspirasi masyarakat waktu pilkada kemarin kan kalau kita lihat kan. Jadi beberapa hasil survei misalnya apa sih problem yang Anda harapkan ya? Salah satunya kan masyarakat berharap selain faktor harga bahan pokok terjangkau, kemudahan dalam mencari kerja. Lah mencari kerja ini kan sebetulnya akan mudah kalau UMKM-nya itu hidup gitu loh. Karena kan UMKM itu pasti dia akan menyerap tenaga dari sekitar kan misalnya saya UMKM-nya di Malang kan saya tidak mungkin nyari karyawan itu yang bersifat informal, mereka juga terbuka kan. Nah, mungkin mencari dari luar kota atau mana gitu. Prioritas pertama pasti yang di sekitar lokasi dari UMKM itu kan ya. Dan kalau misalnya satu UMKM itu bisa membuka lapangan lapangan pekerjaan satu aja itu sebenarnya juga sudah menyerap banyak luar biasa. Sudah luar biasa ya. Jadi walaupun kita mungkin belum punya data pastinya ya. Gitu. Jadi kalau menurut BPS ya itu 80% tenaga kerja itu bekerja di sektor UMKM. Sektor UMKM. 20% yang bekerja di sektor formal di perusahaan atau di tempat-tempat lain yang formal. Apalagi kan kemarin waktu pandemi membuktikan dan UMKM juga bisa mencegah urbanisasi kan sebetulnya betul. Jadi salah satu problem kota besar ini kan sebetulnya karena ya di kota besar akses mencari pekerjaan bisa lebih mudah gitu ya. Sementara di daerah kan kuenya terbatas. Sehingga akhirnya angkatan-angkatan kerja baru ini bergerak memenuhi kota-kota besar dan ini kan menjadi problem juga karena bukan hanya soal masalah pekerjaan kan, masalah kemacetan, masalah jaminan sosial, masalah dan yang lain-lain itu kan gitu loh, pemenuhan kebutuhan perumahan dan sebagainya kan jadi memang jadi berat gitu loh. Nah, kalau misalnya UMKM ini hidup dan dia itu bisa membuka lapangan kerja, maka secara otomatis sebetulnya urbanisasi itu bisa ditekan ya, bisa dikurangi gitu loh. Dan di daerah itu juga bisa ekonominya bisa tumbuh gitu loh. Ya mengerek yang tadi pertumbuhan ekonomi dari bawah kan gitu. Tidak hanya top down kan tadi lebih pemerataan di sektor-sektor bawah. Oke. Mas Ferdi, tidak terasa kita sudah hampir 60 menit ya. Kita kalau ngomong UMKM itu kayak enggak kerasa tapi masih ada aja gitu ya. Dan kita berharap ya dari sini Mas Mawarti, Mas Ferdi, kita berharap bahwa UMKM kita itu betul-betul bisa menjadi pilar ekonomi yang kuat, dia bisa membuka lapangan pekerjaan, bisa punya daya saing gitu ya, apalagi di tengah kita punya Kementerian UMKM yang baru. Dan jangan lupa tadi keberpihakan pemerintah harus kuat juga, gitu karena jangan sampai ini semua hanya menjadi ramai di momen politik, hanya menjadi objek komoditas politik, tapi sebenarnya mereka stagnan dengan apa yang dialami. Baik, terima kasih Pak Mawarti atas kehadirannya di tamu kita dan terima kasih juga untuk UB Fresh yang sudah mendukung program ini. Saksikan terus program tamu kita setiap minggu, tayang di UB TV setiap Kamis malam dan tayang tundanya di channel YouTube UB TV Brawijaya setiap hari Sabtu. Tamu kita masih akan selalu hadir dengan tamu-tamu kita yang menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.